Hai, selamat datang di Biblians. Hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. Kita merayakan Tuhan Yesus kita sudah bangkit dari kematian dan menang mengalahkan maut. Jadi selamat hari kebangkitan. By the way, ini topik khotbahku juga di gereja di hari kebangkitan ini. Jadi PowerPoint-nya ini adalah PowerPoint yang kupakai khotbah tadi. Jadi sambil menyelam minum air atau sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, karena khotbah ini materinya, YouTube juga ini materinya, jadi ya enak gitu. Nah, kita tahu Yesus itu bangkit dari kematian setelah 3 hari mati. Nah, kali ini kita akan bahas kebalikannya. Bagaimana kalau Yesus sebenarnya tidak pernah bangkit dari kematian, dan setelah disalib ya dia mati, bahkan sampai hari ini mungkin sudah jadi tulang belulang gitu. Apa yang akan terjadi? Yuk kita bahas. Kalau Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, maka ada 5 konsekuensi besar dari hal itu. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, salib gak ada gunanya. Yang pertama itu salib gak berfaedah, unfaedah. Karena kita tahu salib adalah tanda penebusan dosa, dan Yesus sudah tuntas melakukannya. Benar, tapi kalau dia gak pernah bangkit, maka itu salib itu jadi gak ada gunanya. Well, ada pandangan, ada pengajaran yang bilang gak penting Yesus bangkit atau enggak, yang penting dia sudah mati di salib dan sudah menebus dosa kita. Tapi pandangan ini benar-benar keliru. Kenapa? Karena kalau Yesus disalib dan dia mati, nggak bangkit lagi, nggak ada yang membedakan dia dari orang-orang lain yang kala itu disalib juga. Banyak orang yang disalib kala itu, banyak kriminal yang disalib kala itu. Jadi kalau Yesus nggak bangkit, nggak ada bedanya dia sama semua orang itu. Yang disalib, mati, dan udah, nggak ada lagi. Selesai. Jadi apa spesialnya? Nggak ada. Yesus hanya sama seperti orang-orang itu. Seperti Paulus bilang di 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jelas di sini dikatakan kalau Kristus nggak bangkit, maka kita masih hidup dalam dosa dan sia-sialah kepercayaan kita. Ini menandakan salib, karya penebusan salib nggak ada gunanya. Tanda kutip gagal gitu, unfaedah. Kalau Yesus tidak bangkit. Konsekuensi kedua, Yesus adalah pembohong. Nah, kalau dia nggak pernah bangkit, berarti Yesus tidak lain dan tidak bukan adalah si mulut besar, si tukang bohong. Bahasa kita ngebacot gitu. Berarti Yesus ini cuma orang yang berlagak-lagak hebat gitu, berlagak-lagak bahwa dia akan bangkit dari kematian. Bahkan berlagak jadi Tuhan gitu. Padahal enggak, dia udah mati gitu aja. Berhenti, selesai gitu, seperti semua orang, seperti kamu dan aku gitu. Nggak ada bedanya. Dan ini semakin terlihat bodoh karena Yesus mengucapkan atau memberitahukan bahwa dia akan bangkit itu sekian kali gitu. Sering, beberapa kali. Seperti dalam Matius 17 ayat 22-23 nih. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dan semua ayat lain, Matius 16 ayat 21, Markus 8:31, dan kalian bisa lihat di sini, kalian bisa baca sendiri. Itu Yesus bilang bahwa dia akan bangkit, aku akan bangkit pada hari ketiga, bla 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 bla. Bahkan dia bilang, rombak bait Allah ini maka akan kudirikan dalam 3 hari, bla 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 bla. Ternyata itu semua nggak terjadi. Berarti Yesus pembohong. Yesus pembohong. Yesus cuma si mulut besar kalau dia nggak pernah bangkit. Yang ketiga, kekristenan cuma omong kosong. Nah, kalau Yesus saja pembohong, apalagi kekristenan, apalagi pengikutnya. Apa yang bisa kita harapkan dari pengikut Kristus yang adalah si pembohong itu? Kenapa omong kosong? Karena semua pengajaran Kristen itu berarti hoax, bullshit doang, nonsen belaka. Karena kenapa? Didirikan di dasar kebohongan. Jadi semua kabar-kabar itu bohong. Bayangin aja Yesus bilang, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapa. Hey, dia aja mati, nggak bangkit lagi, nggak hidup lagi. Apaan mau menyediakan? Terus dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Apanya yang hidup? Dia aja mati dan gak hidup lagi. Terus Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Apanya yang kebangkitan? Dia aja mati dan gak hidup lagi. Jadi semua kekristenan itu, semua ajaran iman Kristen itu hoax, kebodohan. Omong kosong belaka. Karena didirikan di dasar yang bohong, yang omong kosong. Jadi intinya kita ini orang paling malang, paling sesara, paling bodoh. Karena kita menaruh harapan kepada orang mati yang nggak bangkit lagi. Ini sama dengan menaruh pengharapan kepada batu untuk memberikan kita kehidupan sehari-hari, makan, minum, tempat tinggal. Batu loh. Gak ada bedanya karena sama-sama mati. Seperti Paulus bilang di 1 Korintus 15 ayat 19 nih. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang paling malang dari segala manusia. Kenapa?
Karena nggak ada bedanya menaruh pengharapan sama Kristus atau menaruh pengharapan sama orang lain. Orang tua kah, anak kah, nenek kah, teman kah, saudara. Nggak ada bedanya karena Yesus mati dan udah selesai. Orang-orang ini juga mati dan udah selesai. Jadi nggak ada bedanya. Terserah mau menaruh pengharapan sama siapa. Bebas. Kalau cuma untuk perkara-perkara dunia yang fana ini. Ngapain harus sama Yesus? Sama orang lain aja. Terserah kita dong. Gitu. Kalau Yesus nggak pernah bangkit. Jadi kekristenan cuma omong kosong. Itulah konsekuensi ketiga kalau Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Yang keempat, konsekuensi keempat, setelah mati ya udah selesai. Kalau Yesus nggak pernah bangkit setelah kita mati, maka nggak ada kebangkitan. Jadi setelah mati selesai, end gitu. Jadi ternyata selama ini para ateis benar karena mereka bilang setelah manusia mati nggak ada apa-apa lagi, lenyap gitu, nggak ada kehidupan setelah kematian. Jadi para ateis benar dan materialisme, konsep materialisme juga benar yang mengatakan setelah mati lenyap. Tidak ada apa-apa lagi, tidak ada kehidupan setelah kematian. Mereka benar dengan mengatakan bodoh sekali percaya kepada kehidupan setelah kematian, surga, neraka, itu cuma dongeng anak-anak yang diceritakan supaya kita senang, supaya kita takut ngeri gitu karena neraka ya. Jadi itu cuma dongeng, bodoh sekali percaya sama itu. Dan ternyata kalau Yesus nggak pernah bangkit, mereka benar selama ini. Yap, begitulah kengerian, kefatalannya. Yang kelima, yang terakhir, makan minum aja sesuka hati karena besok kita mati. Paulus bilang di 1 Korintus 15:31-32. Jadi kalau hanya dengan pertimbangan dunia aku melakukan ini, berarti nggak ada gunanya. Ini semua nonsen gitu kata Paulus. Penginjilan, memberitakan Injil, membahayakan hidup untuk Injil, itu nggak ada gunanya karena besok toh kita mati. Ya udah, mending kita makan dan minum aja. Toh besok kita mati, nggak ada lagi kehidupan setelah kematian, nggak ada lagi lanjutannya. Berakhir di situ. Itu kata Paulus. Jadi kata lainnya, terserah kalian mau ngapain, pesta pola, terserah, bebas, karena besok tuh kita mati dan gak ada lagi apa-apa, selesai gitu, lenyap, tidak ada lagi cerita berikutnya. Terserah mau ngapain, silakan lakukan, itu kata Paulus. Oke, mungkin terdengar enak ya, kita bebas melakukan apa-apa, terserah mau ngapain, tapi itu juga berlaku timbal balik. Kita nggak bisa marah kalau orang ngapa-ngapain sama kita. Misalnya membunuh keluarga kita, merampok harta kita, mencuri gitu, menyakiti kita nggak bisa marah. Karena mereka juga melakukan sesuai yang mereka mau kan. Jadi nggak bisa marah, terserah dong orang mau ngapain. Gitu. Itulah konsekuensi fatal, konsekuensi mengerikannya kalau Yesus nggak pernah bangkit. Dan itu yang terakhir, 5 konsekuensi besar. Itulah tadi 5 konsekuensi besar kalau Kristus tidak pernah bangkit dari kematian. Tapi kabar baiknya apa? Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia berhasil menang mengalahkan maut. Bahkan maut pun tidak sanggup menahannya karena dia adalah Tuhan Allah kita yang luar biasa. Jadi bersyukurlah karena kita akan hidup. Karena dia sudah pergi kepada kematian dan kembali daripada kematian kepada kita dan membawa hidup kekal untuk kita yang percaya sama dia. Kematian hal yang paling ditakuti dan paling misterius bagi manusia, tapi terang benderang jelas di depan kita karena Yesus Tuhan kita sudah datang ke sana dan kembali daripada kematian untuk kita semua, untuk memberikan kita hidup. Tidak ada kepastian, tidak ada pengajaran apapun yang menawarkan kepastian sepasti ini. Yang ada malah pengajaran yang bilang kematian itu masih misterius dan sebagainya. Tapi Yesus, dia sudah datang dari sana dan dia kembali kepada kita. Tentu kita lebih percaya orang yang sudah dari sana toh, daripada orang yang masih belum pernah ke sana dan mengajarkan tentang kematian. Begitu kan? Maka itu bersyukurlah menjadi pengikut Kristus. By the way, emang benar Yesus bangkit dari kematian? Dari mana kita tahu? Oke, untuk yang ini aku udah pernah bahas di video yang ini, di kebangkitan sekitar tahun lalu. Bukti dan analisis kebangkitan Yesus. Kalau teman-teman belum nonton, silakan tonton video ini supaya kita mengerti bersama. Hai, terima kasih teman-teman udah menonton. Bagi kalian yang udah subscribe, ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, kuharap teman-teman mau subscribe, like, comment, share supaya semakin banyak yang terberkati dan belajar bersama kita. Dan selamat hari kebangkitan Kristus, selamat merayakan Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Bersyukurlah dan rayakanlah. Oke, itu aja. Bye.